Cadi, kau sadar? Kau ingat aku kan? Bosmu yang paling tampan, kaya, sukses, mapan dan mempesona. Kau tidak lupa kan? Cerocos Ed langsung ketika Cadi mulai membuka matanya perlahan. Gak usah alay, yang kepentok cuma dahi, bukan belakang kepala, ketus Sofia. Sama saja, itu juga bagian dari kepala Sofia. Tidak Ed, kau tidak pernah menonton sinetron Indosiar. Pemain sinetron di sana akan geger otak jika yang terpental bagian belakang kepala, bukan dahi. Indosiar? Aku tidak tahu itu siapa. Artis kah? Cerocos Ed lagi, melupakan Cadi yang memijat dahinya pusing. Saat ini Cadi sedang Ed tidurkan di sofa ruangannya. Bagaimana cara membawanya? Tentu saja Sofia dan Ed bekerja sama. Ed menggotong badan Cadi dan Sofia menyeret kaki Cadi. Jujur, ia tidak kuat mengangkat kaki Ed yang besarnya berkali-kali lipat dari kakinya. Sofia berdecak dan memutar bola matanya malas. Ia berdiri dan mengambil minyak kayu putih dari kotak P3 dalam ruangan Ed. Ia tak memperdulikan Ed yang masih setia menunggu jawabannya. Lihat, Ed dengan bodohnya setia menunggu jawaban dari Sofia. Apalagi cintanya. Cadi, ku olesi minyak dulu ya hidungmu, ucap Sofia halus dan mengoleskan minyak kayu putih yang sudah ia tuang sedikit ke ujung jari telunjuknya. Dan ia mengoleskan ujungnya ke area bawah hidung Cadi. Ed berdecak sebal ketika Sofia tak kunjung membalas pertanyaannya. Siapa Indosiar? Apa dia juga dari Indonesia? Apa dia lebih tampan dariku? Tanya Ed sambil menyugar rambutnya ke belakang menampilkan pesona yang memang sudah susah untuk tertandingi. Tuan, liris Cadi ketika kepalanya merasa pening. Sebentar Cadi, aku harus mendapat jawaban dari gadis nakal ini. Indosiar itu siapa? Tua. Cadi, diamlah, aku tidak terima jika ketampananku tertandingi. Tuh. Cadi, mau kupotong berapa persen gajimu bulan ini? Cadi menunggu sabar. Sudah kepalanya benjol ditambah pusing menghadapi tua mudanya yang narsis alami itu. Sofia, tatap mataku. Ed menepuk kedua pundak Sofia dan menghadapkan pada tubuhnya. Ia mengangkat bahu dagu Sofia hingga tepat di depan wajah Ed. Ed menatap lekat manik hitam milik Sofia. Begitupun Sofia menatap manik coklat muda yang indah ketika terpapar cahaya matahari. Siapa Indosiar itu? Sofia kadang heran bagaimana pria berotak setengah seperti Ed bisa menjadi CEO. Jadi di dunia nyata atau bahkan di dunia kehaluan, seorang CEO itu pandainya nggak ketulungan. Ini malah sebaliknya. Begonya nggak mau dibagi-bagi alias disimpan sendiri. Indosiar itu hanya channel TV yang menampilkan drama di luar nalar, tapi disukai ibu-ibu satu Indonesia, jelas Sofia pada akhirnya. Drama? Sinetron, jelas Sofia dengan menjeda-jeda perkataannya. Oh, Ed mengangguk-anggukkan kepalanya paham. Jadi Indosiar dan aku masih tampan aku ya? Kuprak. Ingin rasanya Sofia menggantung burung Ed sekarang juga. Sofia, aku mau keluar, kau pulanglah dengan Cadi, ujar Ed. Kau mau kemana? Tanya Sofia sambil membereskan berkas-berkas yang masih berserakan di atas meja. Ed berdiri dan mengambil jas yang ia sampirkan ke belakang kursinya. Ada urusan sebentar. Oh, naik apa? Mobil. Sofia mengerutkan dahinya bingung. Perasaan mobil kan dipakai untuk dirinya dan Cadi pulang nanti. Mobilku yang di basement khusus untuk car sportku yang ada di sini Sofia, jelas Ed seolah mengerti apa yang sedang dipikirkan oleh Sofia. Sofia hanya mengangguk-anggukkan kepalanya mengerti.
Ia sebenarnya ingin bertanya lebih lanjut, namun ia tahu diri ketika Ed tidak memberitahunya. Mungkin ada sesuatu yang memang menjadi privasi Edward, mengingat dirinya pun tidak memiliki status apapun dengan Ed. Ed menghampiri meja Sofia dan mengelus puncak kepala Sofia pelan. Aku akan lekas pulang dan segera memberimu kehangatan di ranjang, gadis nakalku, goda Ed, dan kemudian mencium puncak kepala Sofia. Membuat cacian yang akan dikeluarkan dari dalam otak Sofia berhenti seketika, berganti raut memerah menahan malu. Entah mengapa dirinya menjadi mudah baper saat ini. Jangan tunggu aku jika jam 9 aku belum pulang. Tidurlah lebih dulu, ucap Ed terakhir, sebelum dirinya benar-benar keluar dari ruangannya, menyisakan Sofia yang sendiri dengan debaran jantung yang menggila. Aku benar-benar gila. I'm falling in love with him, and aku mengakui aku kalah. Ed melajukan porsinya dengan kecepatan 60 km per jam. Lumayan cepat untuk jalanan yang juga lumayan lenggang ini. Ia membuka ponselnya dan membuka sebuah pesan yang sebenarnya sedari pukul 4 sudah masuk. Namun baru ia baca saat ini. Macy C. Ed, how are you? Aku akan kembali selama 1 minggu ke New York. Bisakah kau jemput aku di bandara? Mungkin pesawat aku mendarat pukul 6 atau 7. Bisakah kau menjemputku? Ed menatap lenggangnya jalanan sambil mengusap pelan layar ponselnya. Tidak bisa ia pungkiri, hati dan pikirannya masih memikirkan Sia, teman kecilnya, hingga ia pergi meninggalkannya sendiri untuk pendidikannya. Tapi semenjak Sofia hadir, perlahan namun pasti, nama Sia sudah terhapus di dalam pikiran kosongnya. Dan entah mengapa selalu terbayang ekspresi marah dan licik dari gadis nakalnya itu. Ed meremas kemudi setirnya dengan erat. Ia tidak salah, bukan? Ia hanya menjemput Sia di bandara, bukan untuk menidurinya seperti dulu. Iya, ia tidak salah. Ia hanya menjemput sahabat dekatnya. Iya, hanya sahabat, bisa Ed pastikan itu. Ed akhirnya sampai di bandara setelah 45 menit berkendara. Ia menatap Rolex yang menempel di pergelangan tangan kirinya. Masih setengah jam lagi batinnya. Ed pun masuk ke dalam bandara dan melihat jadwal penerbangan yang terpampang jelas di layar monitor besar di area lobi. Jurusan London New York akan tiba setengah jam lagi. Iya, London. Sia berkuliah di Oxford, London, Inggris. Ia mengambil jurusan psikologi di sana, jurusan yang ia inginkan sejak kecil. Mengingat sang Mumi mengalami gangguan mental ketika Sia berusia 13 tahun, dikarenakan sang suami berselingkuh. Sejak saat itu, ia selalu bertekad menjadi seorang psikolog. Ed menunggu di ruangan tunggu dengan jantung berdegup kencang. Bukan karena akan bertemu Sia, tapi karena ia merasakan hal lain. Entahlah, seperti ia takut jika Sofia mengetahuinya atau berpikiran macam-macam. Yang jelas Sofia yang menjadi alasan Ed merasakan jantungnya berdegup kencang. Ed memejamkan matanya lelah. Bukan fisik, namun hatinya. Ia memang brengsek, tapi semenjak Sofia masuk dalam hidupnya, menyentuh wanita saja tidak. Alhasil sabunlah yang menjadi teman malam dan paginya. Namun itu lebih membuat hatinya lega daripada harus melihat Sofianya menjauh. Tak terasa lamunan Ed sudah memakan waktu selama 40 menit. Lihat saja, bandara sudah mulai ramai dengan para penumpang yang turun dari dalam pesawat. Edward, teriak seorang wanita dari ujung sana. Ed yang sedang memijit kedua celah di matanya pun menghentikan gerakannya dan menegakkan badannya. Ia melihat wanita cantik dengan koper putih dan menggunakan dress selutut dengan shawl di lehernya, sedang melambaikan tangannya padanya. Seharusnya aku tidak kesini. Seketika Ed sadar bahwa ia telah menciptakan lubang kuburannya sendiri dan berharap Sofia tidak akan mencincang burungnya setelah ini.